A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian perjalanan kehidupan setelah kematian di Majelis Ilmu Aisyah, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari menjelang siang di Jumat yang penuh berkah ini. Insyaallah kita luruskan niat kumpul di ballroomnya Sisesa, butik Sisesa di Prapanca, untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agar hari-hari ke depan kita lebih baik ketimbang hari ini, insyaallah ya. Tapi jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Iya, kita sedang membahas tentang perjalanan setelah kehidupan dunia, tentang surga dan neraka. Sudah masuk pada bahasan kita yang kemarin tuh, di akhir kita masuk pada bab tentang pintu-pintu surga ini. Surat Ar-Rum ayat 35. Ar-Rum ayat 35. Ayat 55, maaf, Ar-Rum ayat 55 atau surat ke-30. Ketika Allah berfirman, wa yawma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Ada ayat yang Allah firmankan tentang hari kiamat. Ini tentang orang yang berbuat dosa. Ayat mengatakan wa yauma taqumus sa'a, dan ketika datanglah hari kiamat, yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Orang-orang yang pernah berbuat enggak baik di dunia ini merasa sebentar banget dimatiin sama Allah. Yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Mereka merasa baru mati udah bangkit lagi. Kadzalika kanu yufakun. Begitu pula ketika dulu Allah palingkan mereka dari kebenaran. Harusnya setiap manusia bisa mengambil pelajaran. Dulu waktu di dunia kamu berpaling dari kebenaran, lama kamu tinggalkan kebenaran. Sekarang kamu dibangkitin kayak sebentar kan? Begitulah kondisinya. Agar manusia semua paham bahwa yang namanya kehidupan ada kematian. Surat An-Naziyat ayat 46, surat ke-79, An-Naziyat ayat 46. Allah berfirman,
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbas illa asiyatan aw duhaha. Ada ayat yang Allah firmankan, ka'annahum yawma yarawnaha, kondisi mereka ketika terjadi hari kiamat, mereka merasa lam yalbas illa asiyatan aw duhaha, kayaknya baru meninggal pagi, sore udah dibangunin gitu, sebentar banget. Ini bukti bahwa memang begitulah kondisi ketika kita di akhirat nanti itulah. Nah, banyak sekali gambaran-gambaran yang mesti kita perhatikan, karena kita kembali dulu kepada bahasan dasar kita. Kita sampai pada perjalanan ke-13, yakni tentang pintu-pintu surga. Nanti akan dijelaskan tentang kondisi apa gambaran surga dari riwayat yang banyak. Buku yang ada di tangan ibu ini ya menjelaskan bahwa pada hari kiamat as-sirat, jembatan ya, dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Jadi jahanam, lembah jahanam itu kata Nabi batu seukuran 7 unta lagi hamil, gede berarti ya, unta hamil 7 dilempar dari pinggir jahanam, 70 tahun belum tentu sampai ke bawah dalam lembahnya ya. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, nanti setiap orang tuh bakal muter-muter di pinggiran neraka, sementara ada sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Kondisi orang yang berjalan di atas jembatan tersebut beragam, tergantung kadar iman. Ada yang berjalan dia seperti sesuatu yang cepat, bak kilat. Ada yang seperti kuda balap, ada pun seperti hewan yang lambat, dan beragamlah kondisi manusia menyeberangi sirat jahanam ini tergantung iman. Makanya iman ini bukan cuma distabilkan, tapi memang standby buat beribadah. Orang yang merutinkan stabilisasi iman untuk beribadah, imannya standby, kondisi apapun dia beriman, ini yang akan membuat dia mudah untuk menghadapi kenyataan di akhirat nanti. Jadi jangan gampang down, walaupun memang kita meyakini iman ini kan naik turun, yazid wa yanqus gitu ya. Yang tahu naik turun iman kita lah ya. Makanya kalau lagi iman lagi turun, kayaknya kok ngaji nggak semangat gitu ya. Aduh, urusan akhirat kayaknya males, urusan dunia kita paling gancang, paling cepet gitu ya. Ini buru-buru istighfar ini. Nanti ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka dalam keadaan bersih dari penyakit hati yang selama ini menjangkiti manusia. Penghuni surga itu nggak punya sifat-sifat manusia di dunia. Bahkan mereka nggak buang ludah, bahkan mereka tidak beringus, dan berarti dikatakan seperti itu. Mereka nggak buang hajat, udah nggak ada lagi kecemburuan dalam hati mereka. Karena orang suka, kalau ibu-ibu bayangin surga kan suka pegel aja kan, bapak-bapak dapat bidadari, betul ya? Kenapa sih gitu ya? Bu, cemburu udah hilang bu. Ada ibu sudah seperti yang ibu pengen, kembali ke hukum asal. Perempuan sukanya perhiasan, perempuan sukanya fasilitas hidup, rumah yang bagus, baju yang banyak, perabotan rumah tangga yang penuh, makanan yang enak. Hukum asal perempuan. Kalau di dunia kan gak mau berbagi, sifatnya begitu kan. Tapi kalau sudah di akhirat nggak ada, hilang rasa itu sudah ya. Bahkan sampai-sampai ada pasar di sorga itu isinya laki, bukan perempuan. Karena laki-laki belanja buat melayani, memfasilitasi. Perempuan betul-betul perhiasan, kesempurnaan surga dengan wanita. Dulu Adam alaihissalam diciptakan di surga. Apa yang nggak ada di surga, semuanya ada. Tetap dia merasa kurang sampai dia butuh pasangan. Menandakan apa? Bahwa dunia mata, wa khairul mata'in al-mar'atus salihah. Bahwa dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling indah ya perempuan solehah.
kesempurnaan hidup ya perempuan saleh. Ada satu riwayat di buku ini dituliskan oleh Imam Bukhari, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannah wan nar yuqassu li ba'dihim min ba'di mazalim kanat bainahum fid dunya hatta idza hudhibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu mimanzilihi kana fid dunya. Di belakangnya begini, yakhlusul mu'min, ini orang beriman selamatlah gitu ya, minan nar, dari neraka, karena jalan apa di atas jembatannya los, yakhlus itu khalas yakhlus ya, era lewat lah gitu ya. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannah wan nar, di mana tadinya mereka itu dihisap di kontoroh itu bridge atau jembatan ya, kontoroh antara jannah dan neraka. Maka dilakukan kisos sebagaimana mereka terhadap sebagian lainnya selama hidup di dunia. Kondisi kesulitan yang mereka rasa di atas jahanam tersebut bentuk balasan Allah dengan perbuatan dia di dunia. Jadi nanti macam-macam tuh. Ada yang jalan gak nyampe-nyampe ya, ada yang apa mayamsi mukibban ala wajhihi, ada amayamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Ada yang jalan yang ngesot pakai muka, di dunia pakai kaki dia jalan, nanti ada yang pakai muka, kebayang tuh muka hancurnya kayak gimana itu. Dirawat, dibagusin, pakai skincare, entah jadi buat telapak kaki di akhirat itu. Ada yang terendam oleh keringatnya sendiri semata kaki, sebetis, sepinggang, sampai menutup bagian dadanya, kemudian dia terlelap dengan keringatnya sendiri. Ada yang berkepala binatang, macam-macam. Sebenarnya itu semua bentuk kisos ya, pengusaha yang rakus tapi bangkit kepalanya kepala babi, penguasa yang zolim bangkit kepala binatang buas, kayak begitu. Nah, itu bab kisos ya. Kemudian fayuqassu li ba'dihim min ba'di mazalimu kanat bainakum fid dunya. Itu semua terjadi karena kezaliman di dunia yang mereka lakukan. Hatta idza hudzibu wa nuqqu udina lahum fi dukhulil jannah. Sampai-sampai ketika mereka udah dibersihkan dengan itu semua, mereka diizinkan baru masuk ke surga. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, bersumpahlah Nabi demi jiwaku, fawalladhi nafs Muhammadin biyadi, yang jiwa Muhammad di tangannya, dia bersumpah demi Allah gitu maksudnya. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Aku bersumpah, kata Nabi, yang zat, yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah gitu ya, bahwa sesungguhnya salah satu di antara mereka itu benar-benar lebih mengetahui tempat dalam surga daripada tempat tinggal di dunia. Jadi orang tuh saking bersihnya dosa ketika proses ke surga, sampai di surga itu dia bisa yakin ini tempat tinggal saya. Kayak kan ibu pernah dengar ya, ada perempuan yang anaknya lahir diwafatin, kemudian dia beristirja, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tanya ke malaikat, kamu cabut nyawa bayinya? Iya. Terus dia gimana? Istirja, maksudnya dia bilang inna lillahi, tapi dia nangis, ya Allah, ibnillah baitan fil jannah. Oh kalau gitu sebelum air matanya jatuh dari kelopak mata, bangunkan dia rumah di sorga dan berikan nama Baitul Hamdi. Nah, ketika dia masuk ke sorga, dia lihat Baitul Hamdi, ini tempat saya nih, karena saya dulu sabar gitulah. Kayak orang masuk pintu apa namanya, pintu royan ya, inna fil jannati baban yuqalu ar-royan. Di sorga nanti ada satu pintu yang namanya ar-royan, la yadkhulu illa shaim,
Tidak ada yang bisa masuk melalui pintu tersebut kecuali as-shaim, orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa ketika ngelihat babu royan, hadza babi, ini pintuku. Maksudnya gitu. Jadi ya, la ahaduhum ahda bimanzilihi minal jannah minhu bimanzilika fid dunya. Nanti tidak ada orang yang lebih mantap ya penghuni surga ketika dia masuk surga ngelihat hak dia. Ya, jadi nggak kaleng-kaleng. Sholatnya juga maksimal. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu silaturahmi nanti jelas. Makanya kita di dunia ini jangan kaleng-kaleng. Pintu penuntut ilmu, thalibul ilm yang semangat. Ya Allah nggak janjikan kebaikan dengan main-main gitu loh. Taib, ya penjelasannya gitu. Nah, salah satu yang membuat orang ini bisa ke surga itu syafaat. Ya, itu adalah syafaat. Syafaat atau pembuka pintu surga. Dijelaskan dalam buku ini bahwa ketika manusia di atas perjalanan menuju surga dan sampailah penghuni surga ini di hadapan pintu surga, mereka melihat surga tertutup, ya. Dan orang yang pertama kali dibukakan pintu surga itu Nabi Muhammad SAW, baru yang lainnya. Cuma kan Nabi kasih bocorannya begini, ana ma'akamil yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang sayang sama anak yatim hakadha, kayak telunjuk sama jari tengah. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, habis Nabi siapa tat? Ya wallahu alam. Nabi cuma ngasih bocoran orang-orang yang dekat denganku. Ada riwayat yang mengatakan ab'adanas indallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh tempatnya dari Allah itu yang qalbul qasi, yang hatinya keras. Berarti yang hatinya nggak keras dekat dengan Rasul kan? Siapa yang hatinya keras? Tuksarul kalam bi ghairi zikrillah. Orang yang banyak ngomong kurang zikir. Ibu kan emang hobi ngomong di rumah, betul ya? Jangan dikurangin, Bu. Terus banyakin. Tapi pakai zikir gitu loh. Bu, kalau yang nggak ada ibu nggak seru rumah, ya. Nggak ada yang begini sambil ngomong, gitu. Tapi pakai zikir. Subhanallah. Mama bilang apa? Nggak boleh kayak gini, udah istighfar, gitu loh. Jadi bukan cuma ngomel, aduh kelewatan, pada berisik, nggak usah ngomel. Ada zikirnya. Ya Allah, Allahu Akbar, tolong dong. Masya Allah banget sih. Jadi ada zikir-zikirnya gitu lah. Paham ya? Paham maksudnya? Ibu ngomong tapi ada zikirnya gitu loh. Kan yang udah-udah enggak kan. Buset. Serius anjir. Gitu jangan. Jangan. Itu dulu. Ya sekarang jangan. Sing wes sudah. Ya, yang udah. Pokoknya orang-orang yang banyak mengingat Allah gitu loh. Orang-orang yang banyak berzikir, karena kita nggak boleh banyak ngomong tanpa zikir. Dan macam hal. Ada lagi ketika sahabat melayani Nabi untuk urusan hajatnya, selesai hajat dituntaskan, beliau tanya, apa yang bisa kuberikan kepadamu? Orang itu bilang, aku minta kepadamu menjadi pendampingmu di surga. Kata Nabi, minta yang lain apa? Berat amat tuh minta. Ini pengen itu aja, yang lain kata Nabi itu aja, yang lain itu aja. Ya udah, kalau pengen jadi pendampingku, perbanyak sujud. Jadi orang yang banyak sujud sholat ya, jangan cuma sujud doang gitu ya. Ibu sujud aja kan berhenti Bu, biar dekat sama Rasul, nggak gitu. Tapi sujud dalam sholat yang kita memperbanyak doa ketika sujud, gitu ya. Atau mungkin wasjudu ma'as sajidin warka'u ma'arraqiin. Sujudlah kalian bersama orang yang sujud, ruku'lah kalian bersama orang yang ruku'. Iya. Kemudian masing-masing manusia ketika
mendatangi surga yang tertutup. Mereka datang kepada para nabi dan rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ya, cuma memang para nabi dan rasul tersebut tidak memberikan apa yang diminta. Ya, mereka nggak bisa untuk memulai ke surga kecuali Nabi Muhammad yang diizinkan. Ya, Nabi Muhammad tuh diizinin menjadi orang yang pertama kali ke surga. Dalilnya ada, Ustaz? Ada. Dalilnya begini. Dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Rasul. Ati babal jannah yawmal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqul Muhammad fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Ati babal jannah, aku pada hari kiamat mendatangi pintu surga, kata Nabi. Fa astaftihu, kemudian penjaganya itu dengar kalau aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, yang jaga surga itu bilang, man anta, siapa kamu? Fa'akul, aku pun mengatakan Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Oh ya udah, emang aku suruh nunggu kamu ratusan ribuan tahun, suruh nunggu kamu, karena enggak boleh nih surga dimasuki kecuali sama kamu dulu baru yang lain. Riwayat lain mengatakan waladu Adam kulluhum tahta liwa'i yaumil qiyamah, seluruh anak Adam nanti di hari kiamat di bawah panji bendera yang kubawa ini, dia di bawah itu. Wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah, dan akulah orang yang pertama dibukakan pintu surga. Allahu Akbar. Ya. Ini betul-betul nyata. Nah, gerombolan berikutnya riwayat mengatakan inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badri. Nanti berikutnya orang yang masuk. Kelompok yang masuk pertama yakni orang yang yadkhulul jannah, masuk ke surga ala suratil qamar lailatul badri, kelompok yang terang, mukanya bagus-bagus, berbinar, kelompok enak dilihat. Bahkan dikatakan tampaklah mereka seakan-akan memiliki yuninya purnama. Bulan purnama, siapa yang nggak senang sama bulan purnama? Semua orang senang. Nggak ada orang bilang, purnama. Nggak ada begitu, pasti, wih purnama pasti. Ya. Orang senang lihat bulan purnama. Nah, Yuni yang pertama begitu. Suratul Qamar Lailatul Badri. Kelompok berikut setelah Nabi masuk itu orang yang masuk ke surga kayak bulan purnama yang semua orang senang ngelihatnya. Walladzina yalunahum al asyaddi kaukabil duriyyin fis samai idha'ah. Yang berikutnya kayak warna-warna bintang, jadi nggak segede bulan. Berikutnya bintang warna-warni, jadi bercahaya. La yabuluna wa la yataghawatuna wa la yamtahituna wa la yaqtuluna amsatuhumudz dzahab. Mereka nggak buang air kecil maupun besar. Mereka nggak punya dahak, mereka nggak meludah. Sisirnya emas, keringatnya kesturi. Bahkan tempat bukhur, kalau kita lagi pengen ngasap itu bukhur, ya pewangi ruangan itu adalah batang gahru yang kita cium sekarang kalau di Arab tuh. Itu wangi-wangi gahru, wangi sorga. Kemudian wa azwajuhumul hurul ain, dan yang laki-laki diberikan pasangan hurul ain. Hurul ain itu bidadari sorga. Nah, perempuan dunia itu yang mimpin bidadari sorga. Jadi kondisi perempuan dengan laki beda. Ya, nanti perempuan juga ikut. Cuma perempuan ini kan aman. Apalagi kalau sudah nikah, udah tenang bu, laki yang nanggung semua. Cuma ya begitu, laki di sorga, ibu ke sorga, laki di neraka, ibu. Nah,
Gak ada ruginya itu mah. Menang terus dah. Itu Bu sering diomongin dari sekarang. Pak yang bener Pak, agama Pak. Kamu sih kenal yang punya surga, aku ini tergantung kamu. Karena kita masih terikat dengan rumah tangga. Omongin. Ya kecuali kalau aku bawa motor sendiri enak cari jalur gitu kan. Ya kan aku di belakang mobil, sementara situ yang nyetir gitu loh. Janji aja surga gitu ya. Hafal nama Tuhan juga kagak. Iqra 2 enggak hatam-hatam. Kalau ngomong insya Allah. Omongin Bu, kesian. Emang ibu nggak dibakar kayak Abu Lahab yang berbuat dosa, bininya pun ke neraka, betul? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Artinya apa? Wallahu a'lam. Wa mra'atuhu hammalatal hatab itu istrinya yang bawa kayu bakar. Jadi yang dibakar siapa? Suaminya. Kesian ya. Udah nanggung dosa, dari kecil diomelin mulu, sekolah disetrap, masuk kantor gaji diambil tiap bulan, pulang ke rumah nggak datang dicariin, datang diomelin, mati tanggung dosa lagi. Kesian. Aduh, kalau bisa tukeran saya pengen tukeran dulu, bener Bu ya. Tapi memang begitu, nanti yang bini yang bikin dosa, laki yang diazab. Tapi itu bini yang bawa kayu bakar, yang dibakar suaminya. Cuma yang jadi masalah, ibu bawa kayu bakarnya di mana? Gosong bareng juga Bu, cuma arang-arang gitu Bu, gitu ya. Itu loh yang dimaksud ya. Jadi jangan aman-aman Bu. Memang bapak yang dibakar, ibu yang bakar. Coba kan di neraka masalahnya, sama-sama panas, betul ya. Jadi coba sih dimuhasabah ini harusnya kayak gimana Ustaz? Nah, intinya seperti itu ya. Wa azwajuhumul hurul ain akhlaqum ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam. Adapun bentuk tubuh penghuni sorga itu mirip seperti bentuknya orang tua mereka Adam. Makhluk yang paling sempurna bentuknya Adam, kan Allah yang bikin langsung ya. Situna diro'an fis sama, tinggi badannya situn 60 hasta, satu hasta, satu kaki 30 cm, betul? Berarti kalau situna ini sekitar ya apa 30 meter ya, apa situn ya, 60 ya 60 hasta. Satu hasta itu 18 meter, maaf ya, 18 meter, tinggi banget. Tujuannya apa? Supaya merasakan kenikmatan sorga. Kita nyobain enak aja, udah enak betul. Tapi kalau enaknya dibanyakin jadi enak gitu loh. Sama sama penghuni neraka nanti. Allah bikin penghuni neraka itu merasakan azab biar pedih. Ukuran gigi gerahamnya penghuni neraka itu sebesar Jabal Uhud. Sakit gigi setitik aja ngilunya berapa hari. Kalau giginya gede Jabal Uhud, bayangin tuh perihnya tuh. Jadi Allah sengaja bikin semut diinjak mati nggak berasa keinjak, tapi semutnya dibikin gede pasti sakit. Ya, peruntukan dibesarkan ukuran fisik penghuni neraka itu untuk merasakan azab yang pedih. Begitu pula penghuni surga. Dibikin badannya bagus, semuanya baik, keringatnya wangi, nggak buang hajat, nggak ada kotoran, sama sekali nggak ada. Badannya dibikin sempurnanya fisik Adam alaihissalam sebagai bentuk kemuliaan yang Allah muliakan mereka. Udah gitu dijelaskan pula bahwa kata Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hada khairun faman kana min ahli salah duya min babis salah wa man kana min ahli jihad duya min babil jihad wa man kana min ahli siyam duya min babil rayyan
wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala na'am wa arju an takuna minhum. Barang siapa menginfakkan sepasang hartanya, ya, jadi perempuan yang sedekah, anting kiri kanan, gelang kiri kanan, sepasang lah ya, sendal kiri kanan, artinya menyempurnakan sedekah di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ditanya balik, ya Abdullah, hadza khairun faman kana min ahli, wahai hamba Allah, ini baik, barang siapa termasuk ahli solat, maka dia akan dipanggil dari pintu ahli solat. Siapa yang menjadi orang yang sengaja mati karena berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Dan siapa yang termasuk ahli puasa, dipanggil dari babu royan. Siapa yang termasuk ahli sedekah, dipanggil di babu sedekah. Sahabat Nabi Abu Bakar mengatakan begini, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Tak mengherankan mereka itu masing-masing dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Tapi adakah orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Ya, semoga engkau termasuk ya Abu Bakar. Kata Rasul, ada, semoga engkau termasuk. Maksudnya apa? Itu kebiasaan baik. Bagusin sholat, bagusin sedekah, bagusin puasa, bagusin jihad, ya. Jangan sungkan menyempurnakan kebaikan, ya. Dan kebaikan sifatnya bukan hiporia, bukan cuma musiman. Memang kita berhajat dengan kebaikan, karena masa dimana kita membuat amalan-amalan yang baik, berharap dapat semua yang dijanjikan itu makin menipis. Ya Bu ya, jangan cuma hiporia Bu ya, jangan cuma musiman. Nuntut ilmu nih betul-betul emang ditunggu waktunya, intizor gitu loh. Bukan ilmu yang nungguin kita, tapi kita yang memang nunggu ilmu. Dulu di zaman sahabat, orang kalau sholat dengar ajan hayyalah sholat, dianggap nggak sholat, karena buat mereka itu sholat bukan ajan bukan panggilan, tapi masuknya waktu sholat. Dan kalau sudah masuknya waktu sholat, masuknya nikmat, dan mereka menanti nikmat. Pak RW bilang nanti jam 9 mau ada pembagian sembako plus uang kontan 200.000. Dari setengah 7 udah ngantri orang. Sekarang Tuhan bilang, ya, akan aku berikan nikmat berbentuk pertolongan. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa nunggu hayalah sholat? Bukan tungguin tuh waktu sholat, namanya intizar. Ibu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, jalan kaki ke kendaraan kaya, pokoknya Allah mudahkan dia ke sorga. Itu jangan nunggu dikirimin flyer Bu, gitu. Apalagi diingetin, tanya. Kan ada grup, ada circle-nya itu kan, tanya, hari ini ada jalan ke sorga gak? Tuh. Paling temen aku tuh langsung cie nggak apa-apa, dicie-ciein, jalan terus, ya. Pokoknya kayak orang tidur malam, pahala begadang malam kan dosa, la samrah, nggak boleh begadang kecuali 2 alasan yang jelas, untuk safar atau ibadah sholat atau berhubungan suami istri, ya. Sisanya nggak boleh, nggak ada stay up, nggak boleh begadang, nggak boleh. Nah berarti kalau begadang nggak boleh, tidur pahala. Ya kan kita suka ngomong gitu, pada mau kemana ini, balik ke rumah, mau ke sorga dulu, gitu lah, mau tidur. Ya emang begitu ya. Nah Allah janjikan itu di sorga, masya Allah ya.
Jelas. Jadi nanti macam-macam itu yang masuk. Fil jannati samaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Jadi pintu surga ada 8. Ada 8 pintu surga, semuanya amal soleh. Ya, tapi ada satu yang dikhususkan yang namanya Ar-Rayyan. Rayyan nama pintu. Kita bernama orang sekarang. Nama anak saya Royan. Dalam agama disalahin, itu nama pintu. Nama orang tuh Ali, Umar, Utsman, Muhammad, Royan. Panto itu sudah nama Panto katanya. Nama orang Saifullah, pedang Allah. Itu bukan nama, itu gelar. Makanya kalau ngasih nama ya nama tuh doa. Sahabat Nabi Khalid, Zubair, Ali, Utsman, Talha, Ahmad. Kalau di kita macam-macam namanya ya. Zahro, kembang artinya. Itu bukan nama orang. Ya, Humairah itu bukan nama orang, itu gelar. Gadis berpipi merah, namanya Aisyah, panggilan si Humairah gitu ya. Ini urusan nama aja kita kagak paham kadang-kadang. Sekalinya namanya bagus, Abdullah dipanggilnya Dul. Muhammad, betul ya. Berantakan. Nama itu doa, ya. Nama itu doa. Saya juga tahunya pas sudah gede, ya ternyata nama kita bukan Subhan, Muhammad Subhan. Subhan itu panggilan orang yang bangun pagi. Orang tua dengan doain supaya bangun pagi terus. Namanya Muhammad. Jadi itu gelar itu bukan nama, tapi panggilan boleh. Ya, kita punya nama anak siapa nih? Nanti panggilannya tadi, contohnya anak kita Aisyah, kita panggil Humairah mama mana? Boleh, gitu ya. Halo, lu mama mana? Mutiara mama. Marjannya mama mana nih Marjan? Ya, batu-batuan permata, itu boleh ya. Itu gelar, gelar. Tidak ada kematian lagi kalau sudah masuk surga kita. Ya. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah yunadi munadi inna lakum an tahyawna fala tamutu abadan wa inna lakum an tasihhu fala tasqumu abadan wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Jika penduduk surga sudah masuk ke surga, maka ada yang berseru. Allah bilang, sesungguhnya kalian tidak akan hidup, kalian tidak akan mati, tetap hidup. Kalian akan tetap sehat, tidak pernah sakit. Dan kalian tetap muda, tidak pernah tua. Bahkan kalian juga akan selalu hidup senang dan tidak mendapatkan kesusahan. Wow, Masya Allah ya. Wala tab'asu abadan. Nggak pernah susah lagi. Kita kalau baca-baca kayak gini ya nyesel kan kalau macam-macam di dunia ya. Dunia ila asyatan auduhaha. Dunia ini sebentar banget, perasaan baru kemarin ya kita sekolah lulusan cerecetan, sekarang nengok ke belakang anak banyak, anak siapa nih, anak situ, anak siapa, belum cucu ya. Aduh, perasaan baru kemarin kita bisa lompat sono lompat sini, betul ya. Sekarang mau duduk aja 3 kali bismillah, bismillah. Kita udah nggak selincah dulu lah ya. Ini kita kalau kurang-kurang muhasabah nih, astagfirullahaladzim ya, Masya Allah. Nyali gitu udah bukan nyali kita yang dulu ya. Saya suka di motor, bawa motor kenceng, suka banget gitu ya. Kadang lihat orang ngebut, aduh, udah mulai begitu gitu ya. Apalagi anak-anak nih nurunin, ya nggak ada permainan yang lain, saya bilang gitu loh. Ya jujur lah, pada akhirnya kita bukan kita yang 20 tahun yang lalu ya. Nah ini mesti dimuhasabahin. Yahrum ibnu Adam, anak Adam itu pasti tua.
Wa yabqa ma'ahu isnatani. Yang nggak pernah tua tuh cuma dua. Al khirs wal amal. Khirs, rakus. Rakus nggak pernah tua. Orang biar udah nenek-nenek masih banyak maunya. Mau ini, mau itu, mau. Nggak pernah tua. Wal amal, dan panjang angan-angan. Masya Allah. Sampai lupa waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan tuh di rumah. Gara-gara banyak pengen, sampai lupa kalau perempuan tuh bidadari. Rumah tuh sorga. Sekarang kalau sorga bidadarinya ngayap mulu kan jadi kayak sarang walet, betul? Emang betul. Kan ibu yang ngomong home sweet home, betul? Baiti jannati. Kalau ibu yang ngomong rumahku surgaku, yang betah ibu. Nggak ada cerita orang laki bilang baiti jannati. Nabi Muhammad ngomong, itu bukan omongan Muhammad, omongan Aisyah. Aisyah yang ngomong. Yang bilang rumah surga itu perempuan. Lah sekarang gimana kalau perempuan pada ngayap mulu? Alasannya olahraga. Mau jalan kaki dulu 10.000 kilometer, 10 langkah. Apalah namanya lah. Lari, jogging ya. Di videoin ya, ketepak. OTW gor. Pengen sehat ria gimana sih? Ini menjual sepatu nih, model sepatu baru gitu ya. Begitu sepatunya aneh-aneh lagi sekarang. Kiri kanan beda warna, PA semua ada orang sekarang dah. Dulu kita pakai sepatu salah ikat aja panjang urusannya sama orang tua. Sekarang beda warna kiri kanan. Nggak tahu deh orang sekarang. Ampun. Ya bukan nggak boleh. Urusan situ, duit situ, sepatu situ, betul ya. Cuma yang jadi masalah bu, kalau mau jalan kaki 10.000 langkah, lari atau apa bu, urusan rumah tangga jangan ditinggal. Ngaku aja. Enggak lah. Oh lagi japri tuh. Betul tat, omongin tuh rame tuh bapak tuh. Iya, timbang air putih mas siapin bu di meja bapak bu ya. Teh, kopi, ya, rapiin dulu. Anak-anak sekolah dulu, rapi, masak udah beres. Mbak tinggal Rizka menggosok, betul menyuci ya. Lari deh bu. Jangan semua dikasih mbak itu ngebantu, bukan dibantu ya. Yang udah kan mbak ini dibantu, bukan ngebantu. Ibu tackle handle semua bu, nggak kepegang mbak, bantu mbak. Bukan semua mbak pegang. Air putih suami mbak yang ngasih, teh kopi dia yang bikin, masak dia yang masak, bekal anak dia yang bikin, teriskaan dia yang rapihin, nyuci dia. Ibu ngapain di rumah jadi orang-orangan toko, diam gitu, cuma ngonten doang. Subhanallah. Jangan bu berubah fungsi nanti loh. Ya, jangan, rugi. Itu ladang amal bu. Saya sampaikan di beberapa kali kajian dari kemarin di beberapa tempatnya, bahwa kalau orang dulu itu bu, rumah tangga buat perempuan tuh kewajiban bu, bukan pekerjaan. Saya bilang sama mama saya waktu ayah saya masih hidup, mama nggak lelah siapin semua persis di tempat yang sama dengan rasa yang mirip tiap hari. Ya enggak lah, kewajiban. Kan abang nggak pernah minum mah. Ya nggak apa-apa, urusan dia sama Allah. Yang penting kita ada kewajiban bikinin. Kalau sekarang kan meja kita bersih, kita tanya, ini nggak ada air, lu nggak minta? Gitu katanya. Jadi kalau nunggu diminta namanya gawe, kerjaan. Kalau yang awal kewajiban, beda. Orang dulu mah gitu ya. Sampai kerja tuh kepikiran, ya Allah, bayangin dia kesian lagi nyapu, lagi gosok, lagi nyuci gitu ya. Kalau sekarang tuh udah pergi, yes pergi. Kenapa? Bayangin ada lagi scroll di pojokan kamar begini aja gitu. Nggak ada pemandangan yang lengket di benak kita yang enak yang bikin kita pengen balik lagi. Ya, suasana sudah beda. Orang menjadikan kewajiban menjadi sebuah pekerjaan. Ya di dunia ngajar juga sama. Saya suka kadang-kadang sudah bilang, udahlah, udah 20 tahun lebih kita ngajar, biar yang muda-muda lah ya. Tapi saya sering lihat apa? Mereka jadikan pekerjaan, kalau kita kan kewajiban.
enjoy, mau jam berapa juga nggak ngantuk, nggak lelah, dan asik gitu kan, karena kewajiban. Kalau kerjaan lelah, ya berbuat baik itu kewajiban bukan pekerjaan. Sorga jaminannya, karena tidak mungkin yang namanya sorga dimiliki oleh orang yang kerja, orang yang paham kewajiban. Kalau sholat itu kewajiban, yuqalu min babis sholah, akan dipanggil dari pintu sholat. Kalau sekedar sedekah itu zakat kewajiban, akan dipanggil dari pintu sedekah. Tapi kalau sholat itu pekerjaan, sedekah pekerjaan, nggak kepanggil gitu. Ayolah, pandai-pandailah memilah ini ya. Ibu ngedidik anak itu kewajiban, Bu, bukan pekerjaan. Mama capek udah ngerjain ini, ngerjain itu, sekarang juga harus ngajarin kamu, ini nggak kuat nih Mama, karena Mama kerja. Coba kewajiban, asik. Nggak ada lelah. Kenapa? Karena memang fitrah kita untuk itu. Laki begini, perempuan begitu. Laki nggak boleh lelah, berangkat pagi pulang sore, memang kewajiban. Kewajiban kamu yang mencari nafkah. Kalau bicara kerja, bagian dari kewajiban nanti beda, karena nggak semua orang punya gaji dalam pekerjaannya, tapi setiap orang dipastikan rezekinya kan. Iya, ada usaha. Pokoknya orang laki nggak boleh betah di rumah, suruh kayak burung. Beda hawa malam, hawa pagi terbang bunyi, cari rezeki, kasih ke keluarga, sore balik. Ibu suruh ngelinter di rumah, waqarna fi buyutikunna tadi. Nanti ada arahan tentang sebaik-baik rumah yang luas, yang lahannya cukup, agar perempuan betah di rumah. Tapi kan hari gini kan nggak gitu ya, perumahan bikinnya minimalis semua. Orang dibikin betah kayak di kandang kenari gitu ya. Tenang. Udah begitu semuanya, ini tembok ketemu, nggak ngayal tinggal di komplek deh ya. Pokoknya jadinya kita yang mesti betah di sebuah tempat, dan perempuan harus yakin tempat di mana dia tinggal itu menginspirasi dia untuk bisa mengetuk pintu sorga. Itulah. Tayyib. Kemudian ya dijelaskan bahwa ketika dijelaskan ada pengetuk pertama, kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ketika dikatakan ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu, akulah orang yang pertama mendatangi sorga pada hari kiamat, dan aku yang minta dibukakan pintu. Sampai yang nunggu pintu bilang, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku disuruh nunggu kamu, dan nggak boleh dibuka sebelumnya pun orang datang nggak bakal dibuka. Sampai dijelaskan di sini, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Kabar gembiranya, kata Rasul, aku ini aksarul anbiya, nabi yang paling banyak tabaan, pengikutnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi senang kita dengar gini, senang, karena nabi masuk pertama ke sorga, yang ngikutnya banyak banget. Tabaan aksar al-anbiya. Wa ana awwaluman yaqra'u babal jannah, dan akulah yang yaqra taraktal baba, untuk pintu. Yaqra'u babal jannah, akulah yang pertama ngetok pintu sorga. Tahu gak kata Nabi, pintu sorga itu betul-betul diberikan oleh Allah ini dengan ukuran yang lebar sekali. Ada satu riwayat mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, Allah yang dimaksud, sesungguhnya antara daun pintu yang satu dengan daun pintu yang lain dari pintu-pintu sorga sebagaimana jarak antara Mekah dan Himyar, atau Mekah dan Basrah. Mekah, Basrah itu ya Syam, gede banget ya. Itu kalau denger kayak gitu tuh berarti kebayang Allah tuh kalau nyiapin pintu seukuran dari orang yang butuh. Kalau kita kan enggak, kita kadang-kadang bikin pintu enggak seukuran badan kita, tinggal tergantung lah ya. Hari gini kan banyak perumahan yang pintunya tinggi banget sampai
6 meter saya pernah datang ke satu rumah, aduh tinggi amat di pintu, orangnya segede apa, keluar 155. Ya kirain seukuran pintunya nih yang keluar. Ini rumah belum kita masuk udah mubazir, perbuatan setan betul, karena antara pintu dengan si pemilik rumah nggak matching. Di kita ini banyak yang sia-sia tuh. Ya kalau orang kaya mah bebas beli pintu. Iya, cuman kan bukan masalah orang kaya bebas. Tuh orang kaya beli pintu pakai duit siapa? Duit Allah. Allah bakal tanya, enak aja. Ukuran satu pintu buat 4 rumah dibikin satu, emang gak panjang nih urusan? Rumah segede Alihim Gambreng, Masya Allah, penghuninya dikit, hati-hati loh. Kita ini orang yang gak efisien. Kalau orang-orang Eropa ya, gak ada yang namanya investasi diam gitu, gak ada. Mana ada orang-orang kaya di Eropa sana punya rumah pribadi, yang ada dia di apartemen, rumahnya disewain. Kalau kita seneng punya rumah yang sia-sia, villa ada di puncak, Anyer lain lagi, ke Malang lain lagi, daerah Gucci beda, tapi nggak nyampe-nyampe. Yang untung mbak sama lakinya, betul, honeymoon terus. Yang punya rumahnya jarang nongol, tuh gitu tuh. Tanah selebar jagat di pagar, nggak ada yang boleh maculin, jadi padang ilalang. Banyak kesia-siaan di kita, banyak. Ciri-ciri orang kaya di negeri kita, banyak lahan yang tidak terpakai gitu ya. Kalau di luar negeri enggak, investasinya bergerak. Ngapain rumah kosong sewain, nggak laku jual gitu loh. Ya karena kan orang kaya di beberapa tempat kalau memang mobilisasinya nggak muter, cuma rumah kantor mendingan Grab. Ada orang kaya, kecuali kalau muter dia punya kendaraan yang simpel disesuaikan. Di kita enggak, orang kaya koleksi mobil, nganggur tuh mobil. Jalanan tiap hari Sudirman Tamrin yang macet, tapi cc-nya besar mobil, kayak ikan sapu-sapu, diem macet gitu. Jadi kita ini banyak keanehan, ya, merasa punya padahal nggak layak memiliki. Hati-hati ya. Summa la tus'aluna yawma idzin. Allah bakal tanya nikmat-nikmat tersebut tuh ya, jangan sampai bablas lah ya. Gede banget pintunya ini ya. Riwayat lain mengatakan lakum ma baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busrah, sebagaimana jarak Mekah dengan Hajar atau antara Mekah dan Busrah. Jauh banget lah ya. Basrah itu kan Irak, di Basrah ya. Mekah Irak pesawat ya 2 jam lebih, hampir 3 jam. Kebayang gede banget tuh pintu. Ini sebenarnya informasi sorga itu bisa dimasukin banyak orang. Arduhas samawati wal ard, bahkan ukuran sorga itu seluas langit dan bumi. Bumi aja nggak penuh-penuh, ini seluas langit dan bumi, kan gede banget tuh ya. Poinnya kita harus berpikir gini, masa nggak punya satu kapling juga sih? Sementara kita pernah dengar riwayat yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu tanaman sorga. Orang kalau bertasbih, bertahmid, bertahlil diberikan pohon di sorga, berarti kan dia sudah punya pohon harusnya. Cuma yang jadi permasalahan, pohon ada, warganya nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, perempuan diperjelas, baiti jannati, wahai perempuan jangan banyak rencana dalam hidup, rumah itu sorga. Udah, rumahmu sorgamu sudah. Wa qarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat kamu tuh di rumah. Tapi di rumah jangan mengonongin laki pulang, cuma ngecek suami saya nih begini, kurang ajar nih. Kalau di rumah dimatiin handphone, giliran di luar online terus. Siapa yang nggak panas? Ibu lupa suami ibu kan ojol. Cemburu digedein, subhanallah. Nggak ada dicari, ada diomelin. Orang suruh panjang umur, bagus nggak mati mendadak, Bu. Suami apa laki-laki nggak banyak berkata-kata, Bu, fotonya mati aja, Bu. Ya heran, ya siapa yang nggak panas? Kok di rumah dimatiin supaya nggak tahu siapa yang mau telepon?
di luar online yang dia ojol. Dia mah kadang-kadang ibu kan tahu emang dia ojol gitu loh. Harus online terus. Ya, aduh udah. Orang tuh kalau berumah tangga jangan bawa adat, bawa ilmu. Ya, jadi oh iya. Sayang kalau rumah tangga isinya cuma penyebab migrain doang, ngapain? Gitu ya. Masalah yang dibikin-bikin, letupan api yang nggak penting, khalas. Pakai rumus yang gampang, Bu. Ya, perempuan soleha buat laki-laki yang soleh, laki-laki soleh buat perempuan yang. Jadi kalau ibu yang pencemburu suami lagi keluar, nggak usah ngecek terus, capek, Bu. Mending ibu bagusin agama di rumah. Allah jaga tuh suami hatinya, insya Allah, gitu ya. Kalau ibunya curiga, was-was, zon, prasangka, inna ba'da zonni ismun. Abis prasangka kejadian pasti buruk. Rumah tangga lagi adem ayem, nggak ada masalah, gara-gara nonton film-film yang mencurigakan. Jangan-jangan dia juga begini, dah. Udah dia males, paling males dengerin curhatan orang begini, paling males gitu loh ya. Kayaknya dunia cuma milik mereka berdua-dua, ngapain? Ya. Dunia ini simple dan gampang. Manfaatkan waktu untuk menggapai surganya Allah. Kejar target waktu dimana kita nggak buang hajat lagi nanti, kita nggak buang kotoran, kita sudah nggak tidur, kita melek, kita nikmat di surga, nggak ada kematian lagi. Ayo, waktu itu makin mendekat, bukan makin panjang. Sittin wa sab'in, umur ini 60-70. Harus umur kita berapa? Kalau 60-70 ini kita udah pala 5 semua nih. Paling juga ukuran 2 kali pemilu lagi umur, betul? Mau berapa lama lagi, Bu? Ibu mau saya doain 40 tahun lagi? Capek. Yang udah 50 mudah-mudahan 120. Amin, coba berani gak? Berani, tengkorak hidup gitu ya. Udah gak enak dilihat pasti kan. Kita ini cuma pengen umur panjang nggak atau berapa panjang, penting panjangnya dulu tat gitu kan. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan. Kalau doa begitu kan, didoain aja panjangan dikit, ya Allah kasih 150 gitu lah. 80 aja dituntun, 85 wheelchair, 150 diseret di karung, betul. Cuma ngayal doang, umur panjang, pada nggak berani sebenarnya ya. Pada akhirnya betul, semuanya pengen kaya. Tanya sama orang yang kaya udah capek sama duit. Hari tuanya uang banyak, dokter bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mobil banyak, cuma dipegang doang apa bodinya. Dulu saya pernah naik ini, gitu ya. Panjang tuh pertanyaan tuh, ya. Makanya muhasabah, Bu. Kalau bisa kita meninggal sudah nggak punya waris, karena waris itu solusi, bukan tujuan. Ya, jadi ibu nih yang kira-kira udah banyak baju yang nggak kepake, sedekahin, Bu. Sedekahin, Bu, keluarin, Bu. Tapi modelnya aneh-aneh, tat. Ibu bilang jangan pakai keluar, kasih jangan pakai keluar, bilang gitu. Mobil, motor yang bikin miring, ibu kalau masuk apa rumah lewat garasi, mau ngapain? Ya, rumah AC kebanyakan, tiap nyala masuk angin. Mendingan sedekahin dah, kasih musola dah. Ya, cuma ade doang kepake juga kagak, betul? Organ segede-gede apaan tahu, betul ya? Jadiin meja makan aja dah daripada pajangan doang. Itu kendi, kristal, ada manfaatnya gak? Mendingan out-outin aja deh, Bu, dah ya. Jual jadi duit, bikin sekolah, bantu anak yatim, ketahuan. Itu numpukin kendi sampai masya Allah. Dari yang gede, sedang, kecil-kecil, apa kayak laki bini, anak-anak pakai begitu. Kulkas sampai susah dibuka, banyak tempelannya, ada singa muntah, gedong miring, macam-macam. Tanda pernah traveling gitu ya. Ngapain? Allah ngapain? Itu semua pernah kita miliki pakai duit Allah. Allah bakal tanya. Allah bakal tanya. Summa latus'aluna yawma idzin. Allah bakal tanya, panjang urusannya. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa mengkritisi lah supaya nggak berkepanjangan, insyaallah ya. Jadi jelas
8 pintu surga pun sudah dijelaskan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa semua akan mendapatkan kebaikan. Rombongannya pun sudah jelas, tadi saya sudah sampaikan ya. Tadi saya sudah simpulkan langsung di perjalanan yang ke-14 tentang rombongan yang masuk seperti rembulan yang besar, seperti bintang gemintang yang berkilau. Bahkan sahabat bilang Abu Bakar minta dia tergolong untuk seperti itu. Wow, Masya Allah ya. Dan Nabi mengatakan, aku berharap engkau termasuk yang itu wahai Abu Bakar. Ini menandakan bahwa janji Allah itu pasti, dan Allah akan berikan yang terbaik buat kita kelak nanti gitu ya. Ya Bu, jadi jelas ya, nggak berasa sejam kita bahas tentang surga ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita menjadi orang yang ke surga bareng Nabi pertama nih ya. Kemudian juga udah mulai ngerti ternyata memang surga dimasuki dengan kebenaran dalam beribadah. Pintunya 8 dan banyak kemungkinan besar-besar sehingga kita mampu masuk kalau kita mau. Ya. Asal tolong jangan sampai kita mengkhianati Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Wa man abah ya Rasulullah man atani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Seluruh umatku ini akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Hei, orang yang mentaatiku surga jaminannya. Orang yang bermaksiat menentang aku neraka ujungnya. Berarti intinya Masya Allah. Adapun bahasan kita di ujung yang akan datang, kita bakal bahas tentang taman dan sungai di surga. Itu akhir ya. Buat orang yang menikmati surga nanti ada jannah. Jannah itu kebun, Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Ini kayak orang belajar taman-taman surga, Raudhatul Jannah ya. Artinya apa? La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu nggak ada ucapan yang nggak berarti. Makanya majelis ilmu, taman-taman surga isinya semua berarti. Kita canda tawa, tadi kita ketawa, kita bersedih deh, kita ngobrol. Tapi isinya daging yang memang bermanfaat. Ayo buat rumah kita seperti itu. Ada canda tawa, ada obrolan, tapi semuanya bermanfaat. Jangan malah menjadikan rumah sebagai ajang ring tinju yang ngomong sebentar udah tegang aja duluan gitu loh. Kita bisa santai ngomong sama orang yang kita berbakti malah nggak santai. Saya kadang-kadang bilang gitu, anak muda, kamu orang-orang laki gimana sih ngomong sama teman bisa berjam-jam? Masa sama ibu sendiri sama ayah kok nggak bisa lama ngobrol? Ibu bisa seharian cekakak-cekiki sama temen. Kalau ngomong sama suami udah tegang duluan. Kalau ngomong sama temen, ini minum siapa? Kamu minum aja, udah nggak enak, coba dulu, gitu ya. Sama temen lagi, minum siapa? Kamu, kok ini sih? Minum deh, kalau nggak, udah. Kenapa nggak bisa rileks itu kenapa gitu loh? Karena kita lupa pintu surga kita di mana. Ini penting introspeksi diri. Jadi Bu, bahasan kita sih di Aisyah ini kita bukan cuma pengen ngomongin surga dan pintunya dan penghuninya, cara dapat itu gitu loh. Kita pengen jelas seperti rembulan yang jelas tadi. Kalau amalan kita jelas, kalau amalan kita sudah nggak jelas, Allahu a'lam bishawab. Ya semoga Allah nggak buat kita seperti itu insyaallah ya. Taib, kita lebih panjang bahasan, kita bisa berdialog. Silakan yang mau ditanyakan ya. Ya, taib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah saya bisa sampai sini tuh gajian Ustaz itu atas izin ibu saya Ustaz. Alhamdulillah. Doanya ibu saya itu sedang sakit sekarang. Siapa Allah, semoga dikasih kesembuhan insyaallah. Kondisinya memang lansia dan sering sesak nafas, butuh oksigen. Tahur insyaallah. Keluar masuk ke UGD. Mohon doanya nanti buat ibu saya. Amin. Tahur insyaallah. Saya sudah setahun kecelakaan, kaki saya masih belum pulih, jadi kepengen banget bisa sholat normal lagi Ustaz, karena
setiap sholat atau kajian itu malah saya juga di kursi di pusat. Saya pengen bisa sehat lagi. Dan pertanyaan saya, kalau misalkan karena saya kan lagi birrul walidain, maksudnya lagi mengurus orang tua yang sakit, kadang-kadang waktu sholat itu jadi murung gitu Ustaz, kayak misalkan waktu maghrib beliau minta diantar papa ke kamar mandi itu lama sampai tiba-tiba mau isya itu Ustaz. Ya, berdua. Pertanyaan yang keduanya, kalau misalkan istri surganya sudah dijamin sama suami, lalu ada hadis atau apa yang saya pernah dengar kalau misalkan hisab itu atas diri masing-masing Ustaz. Jadi artinya misalkan saya ini dulunya dosa gitu ya, banyak melakukan maksiat, saya ingin bijak, lalu ketika sekarang saya bakti sama suami, alhamdulillah suaminya baik Ustaz, apakah nanti saya bisa masuk dalam surga Ustaz? Amin. Seperti apa nanti depan saya setelah saya wafat? Boleh satu lagi Ustaz? Apa tuh? Ya Ustaz, ini rumah tangga Ustaz, jadi rumah tangga saya memang adem ayem, alhamdulillah, suami baik gitu ya, selalu memberikan nafkah dan kasih sayang tuh kepada saya, tapi tiba-tiba entah kenapa Allah tunjukin gitu, saya nggak pernah mau tahu apa isi dompetnya, apa isi HP-nya, lagi tiba-tiba tuh HP-nya kebuka gitu Ustaz, tapi itu tuh percakapan dengan wanita lain gitu. Nah, apakah saya bahas akhirnya nanti malah jadi ribut atau ya udahlah ya Allah. Jadi setelah saya tahu itu, saya setiap dalam doa saya mohon sama Allah tuh bahagiakan suami saya, terus jadikan saya satu-satunya istri yang sangat baik di mata dia. Amin. Dia tidak yang wanita lain. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bicara bakti sama orang tua, dalam berbakti ini memang kita nggak boleh menelantarkan ibadah kecuali urgent. Sesekali ya nggak mungkin kayak dokter yang mesti operasi los waktu sholat. Operasi jam 1, selesai maghrib, maka dia nggak boleh terlambat asar. Otomatis asar ikut maghrib, asar ikut zuhur, gitu ya. Ya artinya darurat. Ibu juga sebenarnya kalau kan nggak, saya yakin nggak tiap waktu lah. Kalaupun terulur waktu sebentar, palingnya cuma memapah doang kan ke kamar mandi gitu ya. Ya itulah manfaat as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Waktu sholat itu antara azan dengan azan. Ya. Yang penting jangan sampai menelantarkan waktu. Jadi kalau sampai memang pada akhirnya sering terganggu, ya diobrolin. Dalam bakti butuh pembantu, ada babysitter kayak bisa nolong. Tapi ingat ya, pembantu itu iya dibantu, bukan membantu gitu ya. Membantu bukan dibantu gitu ya. Jadi karena memang kitanya nggak bisa, tolong dong mbak. Bukan mbak yang dikasih, kita nolong mbak, bukan. Ya. Hukum asalnya kita yang bawa barang, nggak kuat mbak tolong. Bukan mbak suruh bawa semua, kita cuma nolong yang kecil. Mbaknya kecil, bosnya gede, nggak matching gitu ya, jangan. Yang kedua, bicara kesehatan badan. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya mudah-mudahan dikasih kesembuhan insyaallah ya, dan bisa balik karena niatnya baik, pengen menyempurnakan ibadah. Tapi ya kalau seandainya memang dulu kita masih baik raga kita, sekarang kita sakit, bukan maunya kita, qadarullah ma syaa fa'ala, ya Allah akan berikan pahala ketidaksempurnaan kita dengan pahala sempurna di waktu yang lalu gitu ya. Adapun tentang sosial media yang suami lakukan, ya saya juga kadang-kadang suka bingung ya. Kalau laki-laki itu kan nggak sepengen tahu perempuan. Ya saya juga nggak tahu. Ya memang canda tawa berteman dengan laki dengan perempuan ini kadang-kadang canda tawa yang di luar nalar lah. Kalau berteman kita bercanda gitu ya. Cuma yang masuk ke data ke kami sampai Oktober 2024 kemarin itu
Kasus perceraian itu kan 73%, pernikahan 27%, jadi banyakkan perceraian. Perceraian 73% itu, 80% itu perempuan menuntut cerai. Kasus yang paling tinggi adalah kasus sosial media, di mana tingkat perselingkuhan perempuan lebih mendominasi ketimbang laki-laki. Ya, karena banyak curhatan ke suami yang nggak diopeni, ngobrol sama orang lain diopeni lebih nyaman. Kasusnya itu. Ya, kedua, istri yang kerja memiliki nilai yang lebih tinggi dari suami. Ya, itu kasus yang tinggi. Tapi kenyataannya yang masuk ke kita ini, perempuan selalu menemukan tulisan di sosial media suami ya. Bukan berarti suami nggak menemukan gitu lah. Kalau saran saya sih, kalau sudah berumah tangga ada keterbukaan aja lah. Ya. Yang jadi masalah memang di negeri kita ini belum bisa menerima syariat. Itu masalah di kita. Apalagi kalau sudah masalah nanti poligami, suami nikah lagi. Di kita ini diprediksi 10 tahun ke depan masih belum layak kita ngobrol kayak begini. Lain di Palestina, lain di Suriah, lain di Rusia, lain di Jepang, bahkan Eropa sudah nerima. Karena mindset rumah tangga kita beda dengan mereka. Kalau mereka tuh berumah tangga bukan kayak kita yang pengen gerandang-geranding berdua kayak laron, betul? Matinya di air gitu loh. Dunia milik kita berdua, yang lain nggak boleh. Kalau mereka enggak. Makanya zaman Nabi kalau suaminya meninggal pasti istrinya langsung menikah lagi. Hari gini orang bilang, oh gila udah nikah lagi, begitu kan? Padahal dia selamat. Dia selamat. Tidak sedikit di zaman sahabat Nabi meninggal, sahabat yang nikahin istrinya. Hari gini lu makan temen, begitu bahasanya. Mindsetnya sudah beda. Naila, perempuan berusia 18 tahun di zaman Utsman bin Affan. Utsman khalifah, punya istri 3, khalifah. Naila 18 tahun gadis, Utsman 83 usianya. Naila mohon Utsman melamar dia. Kalau kejadiannya sekarang rame, Utsman dibilang pedofil. Ya, atau mungkin si Naila ini punya kelainan, suka sama orang tua. Kata Naila, salahnya di mana? Utsman manusia terbaik setelah Rasul karena dia khalifah. Mungkin sebentar dengan dia dalam rumah tangga, cuma lama di sorga. Itu yang cerdas gitu loh. Hari gini orang nggak sampai ke sono otaknya. Hari gini kita cuma kalau nggak ada dicari, ada diomelin. Orang lain yang suruh ngurus. Tapi betah bahasanya setia dan romantis. Allahu Akbar. Kita mindsetnya sudah kacau. Ya, jadi akhirnya banyak hal yang salah langkah. Bukan nggak boleh ya untuk romantis berdua ya. Kalau memang kalian bisa berdua survive, ya nggak apa-apa. Toh laki-laki juga jangan ngayal poligami. Satu aja kita tanggung dosa, 2 orang 2 dosa kita tanggung, kan berat gitu ya. Lebih baik rapikan dulu dapur yang ada, baru kita buka cabang perusahaan. Kalau yang ada aja berantakan, ngapain buka cabang, kan gitu bahasanya. Sudah beda. Omongan kayak gini di negeri kita agak susah. Ya, nanti HAM yang maju. Biarlah waktu yang bercerita. Ya, dulu juga di Jepang nggak diterima omongan kayak gitu. Akhirnya diterima ketika laki-laki sudah jarang. Mereka minta tolong laki-laki datang menikahi mereka. Bahkan Rusia, Tunisia, ya Syam, Yordan, Masya Allah. Itu biasa, buat mereka biasa. Ya, karena mereka nikah pakai ilmu, bukan pakai perasaan. Pakai ilmu. Ini yang di kita belum sanggup. Ya, semoga satu waktu nanti Allah mudahkan. Karena kalau nggak ada selesainya bu kita ngobrol bu. Karena akhirnya rumah tangga itu bukan rumah tangga, rumah proses tangga. Tapi yang ada apa? Kejaksaan Agung. Saling mencari salah, saling menuding, saling menghujat. Capek. Kita pulang ke rumah jadi kayak ke penjara, bukan kayak ke tempat tamasya nantinya. Nah, akhirnya apa? Pergi cepat dari rumah, pulang lelet. Itu kenyataan. Seneng ya sama pagi, yes kabur gitu loh. Terus sore, ya Allah balik lagi, ya Allah. Karena jauh banget gitu. Allahu a'lam. Silakan yang mau ditanyakan. Bisa gak di on offin? Abis ini jangan dimatiin, jadi nggak kelihatan. Nah, tuh. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Silakan Ibu.
single parent, qadarullah suami meninggal Nah. dengan 3 orang anak. Berbicara tentang kewajiban tadi, apakah kewajiban seorang ayah itu beralih ke saya untuk mendidik anak-anak, terus perkara nafkah juga bagaimana Ustaz? Taib. Mohon saran. Iya. Ya, suami meninggal ya. Oke, taib ya. Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Lelaki memimpin rumah tangganya dan istri memimpin rumah tangga suami ketika dia nggak ada. Otomatis ya. Perempuan si 4 kalau punya suami fungsinya yang pertama libas baju buat suami. Yang kedua, perempuan itu harsun ladang. Yang ketiga, perempuan madrasah buat anaknya. Yang keempat, perempuan itu mir'ah atau kaca buat keluarganya. Tapi sekarang ibu belum diberikan jodoh lagi sama Allah. Mau nggak mau menekel yang 4 ini ya, atau menggantikan yang 1 libas tadi untuk menjadi seorang ayah buat anak-anak yang ada gitu ya. Ya nggak sedikit kok kasus kayak begitu. Bahkan rata-rata ulama itu ibunya janda. Kayak Imam Syafi'i ibunya janda. Imam Bukhari begitu juga. Orang-orang soleh rata-rata begitu. Dimana ibunya ini single fighter, Iron Woman, perempuan yang kuat. Karena dia tetap berfungsi jadi madrasah. Bahkan kalaupun dia mau menikah lagi, dia perhitungkan anak. Walaupun dalam agama Islam, janda yang punya anak, ketika dia menikah, suami nomor 1, anak nomor 2. Makanya Anas bin Malik ketika ibunya Rumaisah binti Milhan dilamar oleh Abu Thalhah, ya, Anas tahu di Rasul, ini pembantu Rasul. Nggak boleh anak jadi wasit dalam pernikahan kalian. Nah, perempuan yang punya anak, janda yang mau nikah lagi, perhitungkan itu. Karena konsekuensi Anda menikah lagi, anak nomor 2. Makanya nanti hikmah di balik pernikahan yang berikutnya apa? Tidak boleh nikah dengan lelaki yang di bawah standar. Dia nikah sama seorang jenderal bintang 3, meninggal. Maka nanti nggak boleh nikah lagi sama kapten bintang 3 atau bintang 4. Dia nikah sama seorang penghafal Quran. Jangan nanti nikahnya berikutnya ketika terjadi perpisahan hidup maupun mati, nikah sama orang yang baru tobat. Nggak boleh ya. Ibadah tidak merusak ibadah. Laki-laki juga sama. Kalau laki-laki mau menikah lagi, perempuan yang dia nikahi berikutnya ini standar istrinya atau lebih, nggak boleh ngerusak. Dan harus mengerti bahwa pernikahan yang baru sebulan nggak sama dengan yang 20 tahun. Nggak bisa menuntut sama dengan yang ada. Itu ilmu. Karena nikah itu ibadah. Ibadah tidak boleh merusak. Kita sudah berumah tangga, Anda nikah ibadah. Tapi nikah ini nggak boleh merusak ibadah yang berikutnya. Begitu. Anak ke orang tua sama. Tentukan sikapmu nak. Kamu mana yang kamu pilih? Dia mah calon istriku mah. Nggak boleh pernikahan kamu ini merusak hubungan dengan ibu kamu. Karena ibadah nggak boleh merusak ibadah, gitu ya. Jadi kan banyak anak hari gini kan nggak mikirin ke sana. Sehebat apa perempuan pilihanmu nak, sampai orang tuamu kau nomor 2 kan. Sehebat apa laki-laki yang kau iakan lamarannya, sampai kau tak dengar lagi nasihat ayahmu nak. Ya ini suka salah kaprah kita. Nikah ibadah, berbakti pun ibadah. Ya, nikah ibadah, nyari rezeki pun ibadah. Kalau gara-gara nikah jadi males karena ribut mulu di rumah, kesian, nggak dapat manfaat. Ya ingat, ibadah tidak merusak ibadah. Wallahu a'lam. Nah. Sekali lagi? Tadi kalau mengatakan surga perempuan itu di rumah. Nah. Tinggal di rumah. Nah bagaimana dengan kita ini kan kajian. Iya, jangan diterjemahkan surga di rumah tuh nggak kemana-mana. Boleh nih keluarnya gini nih, keluarnya belajar, balik lagi nanti praktekin ilmu. Ya jadi jangan diterjemahkan surga di rumah terus nggak boleh kemana-mana gitu ya. Ya syukur kalau rumahnya besar, enak, orang pada datang, kita nggak perlu keluar. Kan saya pernah bilang, Nabi kita Muhammad
perjaka, ganteng, kaya, yang dipilih janda. Betul. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab anaknya cantik-cantik. Abu Lahab namanya Abdul Uzza, ganteng, dipanggil Abu Lahab, orang yang bercahaya. Bininya Urwah binti Umayyah namanya Ummu Jamilah, perempuan tercantik di Mekah. Mamanya cantik, suaminya ganteng, anaknya lucu semua. Ini pada kegila-gila Muhammad nggak tergoda. Kenapa dia terpincut sama Khadijah? 2 kali janda, Muhammad suami yang ketiga. Janda tenang, Muhammad aja yang milih janda gitu loh. Tapi jarang dibahas kelebihan Khadijah. Dia perempuan yang multi talent, bisnisnya lintas negara, dagangannya sampai ke Syam. Nabi pun ikut dagang barang dia, betul. Tapi kelebihan Khadijah apa? Dia tidak pernah berdagang keluar kota tanpa mahram. Jarang dibahas. Dia mengatur strategi dagangnya di rumah. Nabi geleng pala, ini perempuan Masya Allah bisa ngatur dunia dari rumahnya. Makanya ketika ditanya syarat perempuan dipilih itu bagaimana? 5 lihat hartanya. Bukan anak orang kaya, multi talent, punya nilai, sehingga laki-laki kalau nikah sama dia malu kalau nggak punya penghasilan. Semangat Nabi nikah sama Khadijah. Ini yang jarang dibahas. Padahal wow, Masya Allah, terpincut Nabi sama dia. Nabi cari teman hidup, bukan pelampias syahwat. Teman hidup, laki-laki itu butuh teman yang memaklumi dia, yang siap jadi baju buat dia, yang tahu kewajiban bukan pekerjaan. Suami itu gampang banget ngomong semua yang dia rasa di jalan, di rumah. Tapi kalau memang sudah nggak nyaman dengan respon yang ada, dia ingin berdiam. Sering dikatakan laki-laki tidak bicara karena responsifnya kurang bagus. Kadang-kadang seruan ngomong sama temen ketimbang sama orang rumah. Ini nih cikal bakal begini yang mesti kita hilangkan. Ya akhirnya kesian, dia pulang ke rumah dia nggak merasakan sorga seperti yang dijanjikan. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah. Ya, silakan yang lain. Jadi ibu boleh nuntut ilmu di luar, tapi tetap seringan di rumah ketimbang keluarnya, maksudnya gitu ya. Jangan terlalu full agenda di luar, surganya di rumah gitu ya. Ada yang malah kajian itu dari YouTube, itu gimana pahalanya? Gak apa-apa ya, kalau kayak gini nih. Sekarang yang datang nih ada mungkin 50-100 orang ya. Ini yang nonton ribuan nih ya, yang live. Apalagi teman-teman di Batam nih kan lagi pada nunggu kita sore nanti di Batam insya Allah ya. Sampai hari Senin ada kegiatan di Batam, Pangkal Pinang dan lain-lainnya. Nanti live semuanya. Belum lagi nih, saya dari kemarin dijaprin beberapa pengajian ibu-ibu di beberapa negara tetangga nih. Tolong dong, adakan dong Asia juga di beberapa tempat, gini. Kami juga butuh gini. Banyak banget Bu. Artinya online ini hidup. Pahalanya sama. Ya artinya kalau memang buat perempuan ya, selama memang mudorotnya lebih kecil ya sama. Tapi kalau seandainya mudorotnya lebih besar ya, maka yang paling utama adalah online. Ya kalau kayak gini kan kita masih bisa maksimal nih. Nanti ada aturan main. Hijab buat perempuan tuh baju. Panitia memberikan syarat standar baju buat kajian supaya terhijabkan mereka gitu ya. Karena hikmah dibalik datang ke majelis ilmu itu bukan cuma belajar silaturahmi ya, didaungi oleh para malaikat dan macam hal kita dapat nantinya insyaallah ya. Wallahu a'lam. Tayyib, ada lagi silakan. Ya. Iya, mangga. Waalaikumsalam. Saya misalnya ingin ikut daurah misalnya gitu Pak ya, keluar kota gitu. Itu kalau nggak ada mahram boleh kan Pak? Iya, intinya pertanyaannya boleh gak perempuan safar tanpa mahram gitu kan? Gini Bu, ini daurahnya ini mesti didetailin nih. Saya juga sering bikin daurah di rumah. Ya bahkan Agustus nanti kita buka lagi 15, 16, 17 Golden Age. Ya maksimal 55 ibu-ibu yang bisa hadir nginep 3 hari di sana. Tapi sudah penuh sampai semalam itu udah ada 35, masalahnya masih kurang 20 ya. Itu saya bilang Bu, diantar jemput. Jadi perginya diantar, pulangnya dijemput. Nggak ada masalah. Kalaupun dia mau nginep hari gini kan kontrol video callnya gampang.
Toh jelas keberadaannya ada aturan panitia juga. Ya, makanya disiasati aja. Tapi tetap kalau hukum asal perempuan safar ya wajib dengan mahram. Ya. Jangan terus kebebasan. Ya. Sama, karena kan safar secara umum bahasa. Kalau umrah kan nggak mungkin kita akan sebutkan Pak. Jadi maksudnya kan pasti kita kan kalau Naam ya. Sama safar. Judulnya safar. Ya. Harus dengan mahram itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya? Ibu silakan Pak. Iya belakang apa itu? Gimana aja Pak? Ya akad aja. Kalau memang memiliki alasan ya males. Tapi kan kita nggak lupa rezeki maut jodoh urusan siapa? Seharusnya memang nggak seperti itu. Itu bisa timbul dengan sebab. Ya karena kan dia bilang boleh sama anak saya tapi nggak boleh sampai di madu. Ya boleh ibu ngomong kayak gitu. Cuma siapa yang bisa ngelarang jodoh rezeki maut? Nggak kan? Akhirnya nanti ketika datang jodohnya resikonya mati yang satu. Ya kan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Itu saya bilang nggak akan pernah tuntas di Indonesia kita ngomongin gituan. Nggak akan tuntas karena mindset kita belum bisa nerima kalau itu Allah yang syariatkan. Susah, mindset kita belum terima itu. Bahwa poligami itu bukan tujuan tapi solusi. Ingat, bukan tujuan. Ya laki-laki jangan jadikan tujuan. Tapi itu cuma solusi. Karena 1:50 di akhir zaman. Satu lagi satu perempuan 49 sama siapa ya? Akan berzina. Kata pencemburu sama siapa kek? Gitu ya. Di kita belum diterima, agak susah. Sudah kita bahas ini, kita bahas yang lain lah. Ya, artinya percuma. Nanti berujung kepada nanti ini emang Ustadz demennya gini-gini. Nanti jalan agama yang diburuk-burukin nanti. Ya enggak. Padahal yang memerintahkan poligami itu Allah. Surat An-Nisa itu. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah. Allah perintahkan nikah 2, 3, 4 buat menjaga agama. Kalau nggak sanggup satu cakup. Ya jadi kalau nggak sanggup jangan dipaksakan. Cuma kalau sanggup ya nggak apa-apa. Kalau nggak perzinahan. Ini 49 sama siapa dia juga punya hak disayang, hak digauli, betul? Terbukti kok banyak yang nerima, di sela orang yang nggak nerima juga banyak, gitu kan? Banyak yang udah sekarang alhamdulillah. Cuma tetap pada akhirnya yang kedua nerima yang pertama nggak nerima yang kedua. Sepertinya yang kedua pun tidak akan nerima yang ketiga, begitu terus-terusnya. Gitu ya. Udahlah Indonesia sih sudah. Shadaqallahul azim. Selesai bahasan sudah ya. Fadal. Satu lagi deh, kita mau siap-siap ke bandara soalnya. Fadal, nah. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang surga dan neraka. Di sana itu kan saya pernah mengikuti tentang surga dan neraka dari Ustaz Primara. Iya. Tentang surga dan neraka. Mungkin yang saya tanyakan makanan kalau di surga dan neraka itu gimana Ustaz? Gitu. Saya mesti tanya dulu orang dapurnya nih. Jangan canda Bu. Kita sama-sama belum masuk nih Bu masalahnya. Ibu nanya ya enggak sih ya. Si Sesa banyak makan nasi gorengnya enak loh sini loh Bu. Iya. Tapi yang pasti memang dilipat gandakan Bu kenikmatannya. Buah-buahannya tergantung mindset. Jadi kalau di sorga itu nanti ada riwayat yang mengatakan kalau kita ngelihat buah, ya Allah apel enak banget, apel nyamperin. Duh kalau kelapa dibikin es seret langsung jadi gitu loh. Jadi biqadri mastato'ah. Jenis makanan yang nyamperin kita tergantung keinginan hati kita Bu. Dan ibu nggak usah repot masak lagi atau belanja online nggak usah ya. Makanya kalau di sorga mah udah Bu
Akhirnya kita pengen buru-buru mati nanti Bu Hera kalau gitu ya. Barakallahu fiik insyaallah ya. Itu aja kali bisa disampaikan ya. Apa tuh? Ada seorang informasi ya ustazah. Naam. Kan tadi saya mau nanti tentang buka aib seorang. Naam. Terus ada orang karena kajian sama ustazah itu. Iya. Saya tahu ustazah itu ada mata belakang tak benar. Iya. Apa kita boleh katakan janganlah sama dia itu punya latar belakang ini gitu. Gini. Kalau Ustaz lawannya orang nanti dia jadi maaf ya Ustaz, Ustaz itu ada di sini. Naam. Jadi kita pernah tahu ya sekarang ini ada teman saya pakai dia untuk kajian saya pengen bilang janganlah buka aibnya kita diamin aja. Enggak sih sebenarnya kalau emang jelas kenyataannya ya gibah yang diperbolehkan. Jangan semua orang tahu siapa pentolan panitianya. Cukup satu orang aja. Meminimalisir. Asal benar ya. Karena gini nanti pada akhirnya kalau belajar itu unzur maqala wala tangzur man qal. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi kalau udah mutlak memang dia dilaknat sama Allah karena LGBT kan dilaknat. Jangan main-main masalah yang satu itu ya. Panggil panitianya. Maaf, ini antar kita aja. Ini ustadz yang dipanggil atau ustazah yang dipanggil ini LGBT karena di Indonesia memang ada komunitas LGBT mengaji. Saya udah nggak habis pikir. Indonesia apa yang nggak ada? Ngejabat dulu baru ketahuan gak punya ijazah pun ada, betul ya? Di negeri kita semuanya bisa. Ya dubillah wa na'udzubillah. Makanya boleh, itu namanya ghibah yang diperbolehkan. Tapi bukan buat nyebar aib. Untuk menyelamatkan pengajaran, penting. Ya, penting. Tapi kalau nyari guru yang sempurna nggak ada. Ya, kalau dia sudah bertobat pastikan. Karena LGBT penyakit. Sekarang tobat besok kambuh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja kali bisa disampaikan ya. Tetap semangat belajar ya, semangat belajar. Saya harus jalan ya Bu, Ibu ya. Habis ini Ibu datang ngobrol langsung ntar ya. Kalau nggak beres-beres setengah 12 Jumat. Ya. Ya intinya semangat belajar. Jangan lelah untuk belajar, terus menuntut ilmu. Tunggu waktu-waktu belajar ini. Kita akan bahas dengan bahasan yang banyak lagi. Dan kalau perlu nanti ada di rumah. Onlinein aja di Instagram kami di usp.bawazir atau di YouTube Ustadz Subhan Al-Hazibi Channel. Ini live nih. Yang mau mengulang bahasannya saya masih nggak hapus nih buat 2-3 hari ke depan. Saya dilihat nanti insyaallah ya. Itu aja kali ya. Semoga istiqomah selalu dan Allah berikan yang terbaik buat kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.